Jumpa lagi di channel Christian Berbaya. Kali ini saya akan mereview 7 kekurangan Honda Specie karburator dan 7 kelebihan Honda Specie karburator tahun 2011. Ya, ini penampakannya. Masih solid, sudah 11 tahun. Oke, pertama saya ulas kekurangannya dulu. Yang paling banyak dikeluhkan mungkin adalah ground clearance yang pendek. Jadi kalau ada polisi tidur rada tinggi dikit pasti jeduk. Namun selama ini tidak ada masalah, tidak menghantam mesin ataupun yang kenapa-kenapa, hanya mungkin ya gores bawah aja. Terus kunci bagasi yang masih belum terintegrasi. Jadi kalau mau buka bagasi kita harus menunduk lumayan ya. Tempatnya di sini. Jadi kunci bagasinya belum menyatu dengan kunci di depan. Untuk konsumsi BBM, karena ini masih karburator, kisaran 36 km per liter. Kalau yang injeksi, yang spesies injeksi bisa 50 km per liter. Dan kekurangan lainnya adalah modelnya yang gambot, gendut, jadi kurang diminati orang Indonesia. Lain halnya kalau di Jepang, motor ini laris. Kalau di Indonesia sukanya yang ramping-ramping, model cewek Korea itu. Jadinya populasinya spesies nggak sebanyak Honda Beat ya. Untuk kekurangan lainnya adalah kabel speedo ya. Kabel speedonya ini putus, jadi putus secara alamiah di kilometer, ini stop di kilometer 32 ribuan, dia pasti putus, otomatis harus ganti. Dan karena ini yang pakai koko saya, jadi nggak diganti. Jadi ini kilometernya mungkin sekitar 75.000 ya. Tapi karena nggak diganti ya tetap di 32.000. Dan ini voltmeternya juga ngaco, sudah ngaco, jadi kadang naik turun sendiri, jadi perlu ganti pelampung. Nah, kekurangan yang ketujuh itu populasinya sedikit, jadinya untuk spare part eksterior ini bakalan sulit ya, bakalan sulit karena nggak bisa substitusi dengan Honda yang lain. Contohnya behel ya, behel ini harus inden sekitar 3 bulan ya.
karena bezel yang lama tuh sudah catnya jelek, jadinya ganti bezel ini ya. Indenya lama nih. Namun harganya terjangkau, masih terjangkau, sekitar 135. Nah, beralih untuk ke kelebihannya ya. Kelebihan pertama tuh adalah bagasinya. Bagasinya gede sekali. Ini muat helm full face. Ya. Kelebihan kedua adalah material plastik. Material plastiknya Honda yang Space ini saya akui bagus sekali build quality-nya. Ini tidak ada retak sama sekali dari awal pembelian sampai sekarang. Dan saya pernah ganti bolam yang depan ini. Di belakangnya totok ini ada karet peredam. Jadi ini yang saya akui dia selangkah lebih maju daripada punya Yamaha. Bahannya tipis. Pengalaman pakai Yamaha Nuvo, dia nggak kenapa-kenapa, langsung ada retak-retak karena pemakaian ya. Jadi dia karena getaran motor, dia bisa retak-retak sendiri ya. Kalau ini sampai 11 tahun ya, 10 tahun ini masih solid. Warnanya pun nggak pudar, masih kinclong ya warnanya. Saya akui build quality-nya contoh Jepang punya nih. Atau nggak tahu ini ekspor ke Jepang atau gimana. Ketiga, udah ada side stand switch ya. Side stand switch tuh ya, misal kita nyalakan, nah terus standar sampingnya kita turunin, dia langsung mati. Oke. Itu selangkah lebih maju untuk di tahun 2011. Kelebihan lainnya bisa substitusi mesin ya, mesin sama persis ya, CVT dan mesin sama persis Honda Carbu, Vario Carbu, Beat Carbu ya, dalemannya persis sama, jadi bisa saling substitusi. Kelebihan lainnya mesin awet. Ini 10 tahun nggak ada kendala mesin sama sekali. Kalau tahu ini sekitar 70 ribuan kilometer tanpa perawatan yang gimana. Kuku saya kalau ganti oli itu berdasarkan tahun. Jadi ganti olinya 1 tahun sekali. Dan motor ini berjalan nggak pernah mogok sama sekali. Hanya pernah sekali mungkin baru ingat ada saat businya koit. Jadi saya ganti busi terus jalan lagi. Nah itu aja. Jadi, itu pun koit di rumah ya. Jadi pas pagi-pagi nggak bisa nyala. Saya pikir businya, karena nggak pernah ganti busi, jadi langsung nyala lagi. Oke, ini kebanggaannya Spacey ini. Jarang perawatan tapi masih bisa buat kerja.
kelebihan lainnya. Yang terakhir mungkin adalah harganya sudah terjangkau, mungkin hanya 4,5 sampai 5 juta sudah dapat spesi yang karbu. Kalau yang injek mungkin sekarang sekitar 6 sampai 7. Saya saranin sih pakai yang kalau cari yang injek karena sudah irit ya, irit, dan nggak usah manasin mesin, karena biasanya injek itu langsung jeng kalau di starter. Untuk Honda yang generasi 2011 sampai 2015 saya mungkin ada keluhannya ya di joknya ini ya. Joknya ini keras, bahannya materialnya keras. Nah, itu lumayan bikin pokong panas ya, kalau ngomong ya seperti papan penggilesan. Dan untuk rem parkirnya juga nggak dibuat seperti Yamaha sini. Jadi ini rem parkir ini nggak bisa terjangkau, harus susah payah. Jadi kurang ke depan tuh tuasnya. Masih bisa sih, cuman kurang ke depan aja tuasnya. Jadi lebih cocok pakai 2 tangan kalau rem parkir. Oke, mungkin sekian dulu review 7 kelebihan dan 7 kekurangan spesi karbu helm in. Oke, sampai jumpa di review selanjutnya.